Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah psikologi kelompok yang diampu oleh dosen yang kita hormati yaitu Bapak Ivan Muhammad Agung MSI. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Social Loving. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Alfi Wirda Mawaddah. Yang kedua, Nazatul Fitri. Yang ketiga, Saidatun Nugraini Halimatus Saddiah. Dan yang keempat, Winda Yuliani. Oke, pasti teman-teman semua udah penasaran nih, gimana sih social loving itu? Kita mulai aja ya videonya. Check it out. Pernah gak sih kamu merasakan kalau dalam menyelesaikan tugas kelompok, ke semua anggota yang mengeluarkan usaha yang sama? Ada yang penuh semangat, ada juga yang cuma setengah hati. Bahkan, ada yang cuma numpang nama doang loh. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah social loving atau kemalasan sosial. Kemalasan sosial adalah kecenderungan individu untuk mengeluarkan usaha yang lebih sedikit ketika bekerja secara kolektif daripada bekerja secara individual. Artinya, umumnya orang gak akan memberikan kinerja yang maksimal saat ia sedang bekerja dalam sebuah kelompok. Jadi apa sih social loving itu? Jadi, Carroll dan Williams pada tahun 1993 mendefinisikan social loving sebagai pengurangan motivasi dan usaha yang terjadi ketika individu bekerja secara kolektif dalam kelompok dibandingkan ketika individu bekerja secara individual sebagai rekan yang independen. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa social loving merupakan menurunnya motivasi serta usaha untuk bekerja secara maksimal ketika bekerja di dalam kelompok dibandingkan ketika bekerja secara individual. Nah, selanjutnya yaitu sejarah dari social loving. Teman-teman pada tahu nggak sih sejarah dari social loving ini? Fenomena ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Max Ringelmann, yaitu seorang profesor pertanian di Prancis dan sekaligus seorang ilmuwan psikologi sosial. Dia membandingkan hasil kinerja individu dan kelompok pada sebuah tugas menarik tali. Dia berharap 3 orang yang menarik tali akan menghasilkan kekuatan 3 kali lebih besar daripada saat hanya 1 orang yang menarik tali. Tetapi, hasil yang didapat justru sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe social loving. Tipe social loving ini terbagi menjadi 2 loh teman-teman. Yang pertama, free rider effect. Apa sih yang dimaksud dengan free rider effect? Nah, sebagai anggota kelompok, seseorang seringkali berkeyakinan bahwa selalu ada anggota kelompok lainnya yang bersedia berupaya untuk mencapai tujuan kelompok, sehingga menjadikan upaya dirinya sendiri menjadi tidak diperlukan atau tidak penting. Selanjutnya, tipe yang kedua adalah sucker effect. Sucker effect ini kondisi malas yang dialami anggota dalam mengerjakan tugas kelompok dikarenakan terdapat anggota lain yang juga malas. Anggota kelompok mengalami penurunan motivasi ketika mengetahui terdapat anggota lain yang memiliki kemampuan namun malas dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Terus, apa yang membuat seseorang kurang memberikan usaha saat ia sedang bekerja dalam kelompok? Perasaan mengandalkan dan ukuran kelompok yang besar menjadi faktor utama kemalasan sosial bisa terjadi. Dengan anggota kelompok yang semakin banyak, gak jarang seseorang jadi beranggapan, buat apa sih aku ngasih usaha lebih? Apakah orang lain juga memberikan usaha lebih? Aku udah menyelesaikan tugasku kok. Untuk apa aku membantu yang lain? Selain itu, merasa hasil kerjanya kurang dihargai juga bisa membuat seseorang merasa nggak penting dalam sebuah kelompok. Sehingga, mereka cenderung beranggapan akan ada orang lain yang mengambil tanggung jawab tersebut. Lalu, gimana caranya supaya kemalasan sosial bisa diminimalisir? Caranya yaitu dengan menetapkan komitmen dalam kelompok, yaitu tentang standar, aturan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam kelompok. Komitmen yang kuat bisa membuat anggota kelompok menjadi lebih disiplin serta menghapus pemikiran untuk mengandalkan orang lain.
Pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan kemampuan individu juga akan memudahkan dalam melakukan kontrol dan pengawasan kinerja dalam kelompok. Perlu diketahui, stimulus yang paling memotivasi dan bisa untuk meminimalisir kemalasan sosial adalah dengan memberikan penghargaan dan pengakuan, baik dengan ucapan memuji, ucapan terima kasih, atau apresiasi atas pencapaian kinerja yang baik. Dengan begitu, mereka akan lebih giat untuk meningkatkan hasil kerja. Selain itu, evaluasi setiap hasil program yang sudah diselesaikan. Ini membuat seluruh anggota menjadi lebih terbuka dan tahu letak kekurangan masing-masing dan solusi untuk memperbaikinya. Nah, buat kamu yang merasa sering malas kalau belajar kelompok, segeralah menghilangkan kebiasaan buruk ini. Sebab, bukan cuma sanksi sosial yang bakal kamu dapat seperti diomongin teman kerja dari belakang, tapi kamu bakal terus-terusan bergantung pada orang lain dan gak terlatih menguasai keterampilan baru. Baik teman-teman, sekian video dari kami. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang social loving. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.